Hai, saya Pelangi. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai pendekatan berorientasi proses terhadap regulasi konflik oleh pihak ketiga. Dalam pembahasan kali ini, terdapat 5 pendekatan berorientasi proses terhadap regulasi konflik oleh pihak ketiga. Diferensiasi antara 5 pendekatan tersebut bertujuan untuk memperjelas perbedaan konseptual dan metodologis. Pendekatan tidak selalu mewakili strategi intervensi yang sebenarnya karena sering terdiri dari kombinasi pendekatan. Pendekatan ini juga tidak mencerminkan frekuensi penggunaannya. Terdapat dua pendekatan yang mendominasi, yaitu mediasi berbasis kekuasaan dan mediasi sebagai win-win problem solving. Perhatian utama dalam pembahasan kali ini adalah untuk memperjelas keyakinan dasar yang mendasari pendekatan ini, rekomendasi mereka untuk tindakan, dan untuk mendiskusikan penerapannya serta keefektifannya dalam konflik etnopolitik. Yang pertama adalah mediasi berbasis kekuasaan, yang merupakan instrumen tradisional politik nasional dan internasional. Pihak ketiga memiliki kepentingannya tersendiri pada saat mengintervensi suatu konflik etnopolitik dalam bentuk pengaturan konflik dan sumber daya yang tersedia. Netralitas dalam mediasi ini menjadi aspek yang kurang penting. Mediasi ini termasuk dalam tradisi mazhab realis yang mengasumsikan bahwa negara merupakan aktor rasional yang memiliki kepentingan untuk meraih kekuasaan dan pengaruh yang lebih besar. Yang kedua adalah mediasi sebagai win-win problem solving. Konsep ini telah memberikan kontribusi yang menentukan bagi pengaturan konflik yang konstruktif dalam penyebaran budaya di negara-negara Anglo-Saxon melalui konsep gerakan Alternative Dispute Resolution atau ADR, di mana sistem pengaturan konflik yang efisien harus memenuhi 3 fungsi utama, yaitu memperlakukan pihak dan masalah secara terpisah, berkonsentrasi pada kepentingan dan bukan pada posisi, serta mengembangkan pilihan yang menguntungkan kedua belah pihak. Konsep ini telah dijadikan pendekatan yang dalam banyak program latihan digunakan oleh para negosiator, diplomat, dan mediator profesional. Pendekatan ini juga menjadi model umum dalam menangani konflik etnopolitik berkat gerakan ADR dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam resolusi konflik. Namun, pendekatan ini mendapat kritik karena pihak ketiga dikhawatirkan akan menguntungkan elit yang terorganisir lebih baik dan akan membantu mereka mempertahankan status quo. Kedua, banyak ketegangan sosial, khususnya konflik etnopolitik, sangat sulit untuk mempersempit konflik menjadi masalah konkret. Ketiga, pengakuan identitas lain dalam konflik identitas dipertanyakan. Dan keempat, afinitas budaya dengan nilai-nilai Barat atau Amerika Utara mendapat kritik yang akan memunculkan tren baru dalam gerakan mediasi. Ketiga adalah mediasi budaya dan antar budaya. Konflik adalah fenomena universal, tetapi cara di mana mereka dilakukan dan dilihat bervariasi pada tingkat yang berbeda antar budaya. Beberapa studi perbandingan setidaknya menunjukkan pentingnya sejumlah aspek kunci, terutama bagaimana aspek kolektivisme individualisme memengaruhi konflik budaya. Dalam budaya individualistik, konflik dipandang sebagai ketegangan antar individu yang biasanya diselesaikan dengan memecah konflik menjadi unit-unit yang lebih kecil. Konflik memainkan peran penting dalam pencapaian tujuan. Cara mereka dilakukan cenderung langsung, konfrontatif, dan dalam bentuk pertukaran bilateral antara mereka yang terkena dampak langsung. Sementara itu, dalam budaya kolektivis, konflik dianggap terutama sebagai gangguan dari sistem sosial yang bersangkutan. Fungsi ekspresif setidaknya sama pentingnya dengan fungsi instrumental. Dalam menangani konflik, metode tidak langsung, non-konfrontatif, multilateral lebih disukai. Tujuan yang diinginkan adalah untuk melestarikan struktur sosial yang ada dan tidak memaksakan kehilangan muka pada siapapun. Dalam mediasi budaya dan antar budaya terdapat model mediasi Amerika Utara di mana mediasi adalah proses formal dengan peran spesialis yang mana waktu dan ruang didefinisikan dengan jelas. Konfrontasi dan komunikasi langsung diinginkan baik oleh mediator maupun peserta. Selain itu, waktu adalah linear atau one thing at a time. Selanjutnya, proses terstruktur berorientasi pada tugas dan diarahkan pada tujuan mencapai kesepakatan tentang masalah. Terakhir, mediator dihadirkan sebagai ahli teknis dengan hubungan profesional, anonim, dan impersonal kepada para pihak yang bersengketa. Selain itu, terdapat model mediasi tradisional di mana mediasi adalah proses komunal dengan melibatkan pimpinan yang terpercaya. Proses perantara tidak langsung triangular, pihak ketiga lebih diinginkan untuk menyelamatkan muka dan mengurangi ancaman. Waktu bersifat relasional, proses bersifat dinamis, berorientasi rasional dan diarahkan untuk menyelesaikan ketegangan.
dan mediator adalah pimpinan komunal yang diakui atau perantara terpercaya dari konteks sosial. Mediasi budaya dan antar budaya memiliki tantangan tersendiri, yaitu pihak-pihak yang terlibat menghambat pemahaman akibat mendefinisikan normalitasnya masing-masing, dan ide-ide budaya tertentu dari pihak-pihak yang berkonflik harus dimasukkan ke dalam desain proses mediasi yang sebenarnya. Yang keempat adalah resolusi konflik interaktif. Titik fokus proyek mereka adalah lokakarya yang berlangsung dari 1 pekan hingga 2 minggu, di mana mereka mengundang perwakilan berpengaruh dari pihak-pihak yang berkonflik yang bertujuan untuk mengembangkan ide-ide yang akan membuka pandangan untuk solusi alternatif. Selanjutnya adalah pihak ketiga, terdiri dari tim ilmuwan sosial dengan keterampilan yang saling melengkapi dalam psikologi sosial, hubungan internasional, dan bidang pengetahuan lainnya yang relevan dengan konflik. Aspek-aspek praktis pendekatan resolusi konflik diantaranya adalah rangkaian lokakarya dengan perwakilan berpengaruh dari pihak-pihak konflik, pihak ketiga sebagai fasilitator dan peneliti tindakan, keterampilan komunikasi pemetaan konflik dan kebutuhan dasar, analisis konflik dan redefinisi hubungan, serta resolusi konflik sebagai saling mengenal kebutuhan dasar, sebagai pembinaan kreativitas, dan sebagai transfer. Terdapat 3 keberatan atau pertimbangan mengenai pendekatan resolusi konflik interaktif. Yang pertama, seberapa besar asumsi bahwa kebutuhan dasar bersifat universal. Yang kedua, mengenai kemungkinan adanya pengabaian serius aspek kelembagaan dan struktural pengaturan konflik. Dan yang ketiga, banyak proyek konsultasi dihadapkan pada dilema mendasar karena harus menyatukan 2 kecenderungan yang saling bertentangan. Pembahasan yang terakhir adalah pendekatan komplementer dan integratif untuk pengaturan konflik. Ronald J. Fisher dan Lorey Casely berpendapat untuk mengembangkan model kontinuitas, setiap konflik memerlukan kombinasi khusus dari strategi yang berbeda. Mengikuti Frederick Glassell, Fisher dan Castle menganggap salah satu faktor utama yang menentukan bobot strategi tertentu dalam kombinasi ini sebagai tingkat eskalasi. Semakin akut konflik, semakin terarah intervensi pihak ketiga. Selain itu, gagasan bahwa eskalasi konflik mengikuti jalur unilinear tidak lebih dapat dibuktikan daripada gagasan bahwa pihak-pihak yang berkonflik memegang posisi yang konsisten. Oleh karena itu, pengaturan konflik yang konstruktif harus aktif di beberapa tingkatan. Disinilah salah satu tantangan utama untuk perdamaian dan penelitian konflik di masa depan terletak. Berikut adalah tabel 9 tahap eskalasi konflik menurut Frederick Glassell. Sumber pembahasan kali ini adalah buku Structure, Process, and Strategies for the Constructive Regulation of Ethnopolitical Conflict by Norbert Roper, Chapter 5. Thank you for watching and see you on the next video.